keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan moral. Bisa kan Ibu saya wawancarai? Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Nah, kita mulai ya Bu wawancaranya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kan kalau dikatakan kasus itu banyak ini dari kepala sekolah, bukan satu dua, pasti dalam setiap bulan itu atau setiap saat itu banyak. Nah, jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema atau etika yang sulit mengambil keputusan di dalam dua keputusan itu, menurut saya itu pertama kita harus menganalisis, kita harus analisis kasus-kasusnya, yang fakta-faktanya yang bagaimana. Terus habis dianalisis, baru kita identifikasikan bagaimana nilai atau prinsip-prinsip daripada kasus tersebut. Jadi kita harus analisis dulu, harus analisis, baru kita identifikasi pokok-pokok atau nilai-nilai prinsip yang memang harus mau kita identifikasi. Baru selesai kita identifikasi, selanjutnya kita ambil alternatif, kita identifikasi, kita cari alternatif atau tindak-tindakan supaya bisa mengatasi kasus tersebut. Itu alternatifnya. Kita apa dulu, analisis, kita cari dulu dia nilai-nilai atau prinsipnya, baru kita ambil tindakan atau alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Habis itu baru kita evaluasi alternatif, artinya banyak alternatif tapi cukup satu. Jadi cukup satu atau dua. Jika alternatif pertama tidak bisa, kita masuk ke alternatif yang kedua. Itu dia. Terus habis itu barulah kita bereaksi, barulah kita mengambil keputusan, barulah kita bisa mengatasi kasus-kasus tersebut. Jadi nggak bisa kita langsung kita evaluasi tanpa harus kita memikirkan apa alternatif. Banyak alternatif, tapi harus ada pilihan alternatif yang lebih kongruen atau yang lebih efektif dalam setiap kasus. Baik Bu, berarti langkah pertama itu mengidentifikasi dan menganalisis ya Bu ya? Analisis, kita harus analisis dulu baru kita identifikasi. Iya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Pertama, kalau menurut pribadi saya, kita harus musyawarah dulu ya. Kita harus musyawarah dengan beberapa pihak yang memang bisa memberikan kita jalan atau alternatif dari setiap kasus yang kita hadapi. Bisa saja itu pihak-pihaknya itu dari warga sekolah, teman kita guru, ataupun seperti komite. Itu dia. Terus baru kita bisa mengumpulkan setelah kita bermusyawarah, baru kita mengumpulkan fakta-faktanya. Jadi kalau kita sendiri yang mengambil keputusan nggak sanggup atau mengambil tindakan sendiri. Jadi kita harus, itulah gunanya kita ada yang namanya kors dalam suatu sekolah itu, warga sekolah. Jadi bukan saya saja gitu. Baik Bu, berarti yang lebih nomor 2 ke kolaborasi dengan rekan atau warga sekolah ya Bu ya. Yang ketiga Ibu, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya pertama itu harus udah kita analisis kemarin kan, kita harus identifikasi, kita cari dulu masalah yang memang harus kita atasi pertama. Habis kita identifikasi awal, baru kita merumuskan tujuan. Kita harus merumuskan tujuan, apa tujuan daripada kita mengatasi kasus tersebut. Habis itu barulah kita mencari solusinya. Itu dia. Jadi sekecil manapun kasus tersebut memang harus ada langkah-langkahnya dan bisa kita mengatasi kasus-kasus yang besarnya. Baik Bu, jadi langkahnya itu untuk yang ini kita lebih kepada mengidentifikasi ya Bu ya? Identifikasi dulu, baru merumuskan tujuan dan kita cari alternatif solusinya. Iya Bu. Nah Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama itu kalau dikatakan yang efektif, banyak sih efektif, tapi ada yang paling efektif. Yang kalau dia yang paling efektif itu tetap juga kita harus identifikasi dulu, kita harus identifikasi keputusan. Misalnya keputusan kita sudah ada 2, di antara 2 itu harus kita pilih yang mana yang memang yang lebih efektif, yang lebih memang
sesuai dengan kasus tersebut. Kita harus identifikasi keputusan. Terus yang kedua, kita kumpulkan informasi-informasi yang relevan. Kita kumpulkan informasi, barulah kita cari yang namanya solusi daripada pengambilan keputusan di antara dua tersebut. Terus habis itu baru kita pertimbangkan bukti dan barulah kita mengambil tindakan. Jadi paling utama tetap kita harus identifikasi keputusan, barulah kita mengumpulkan informasi sebelum kita mengambil tindakan. Iya Bu, setelah mengumpulkan informasi atau fakta-fakta nih Bu, nah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Sebenarnya kalau tantangan itu begitu banyak Bu, ya kadang memang sudah ada kasus atau masalah, jadi ada lagi tantangan di atas masalah di atas masalah. Jadi sebenarnya tantangan itu banyak. Yang pertama itu ketidakpastian, ya kita yang ketidakpastian, semakin banyak ketidakpastian dalam suatu keputusan, semakin sulit untuk kita mengambil sebuah keputusan. Jadi banyak sekali ketidakpastian yang untuk tantangan-tantangan. Yang kedua masalah, ya masalah yang muncul itu baik itu setiap orang kan ada yang namanya masalah, baru setiap pribadi seorang itu ada masalah. Jadi pada saat kita mengatasi masalah, kita juga bermasalah, itu ada cenderung itu menjadi suatu hambatan. Kita nggak bisa berpikir jernih, itu termasuk ya. Terus dia yang kedua, selain daripada ketidakpastian, ada yang namanya keraguan. Keraguannya begini loh, udah ada keputusan, cuma benar nggak ini? Ini benar nggak yang saya ambil? Jadi ibaratnya sudah ada keputusan tersebut, muncul keraguan, ini berhasil nggak? Jadi itu ada suatu gitu dalam hati naluri kita, ini udah ada keputusannya, cuma ada lagi kembali keraguan kita, ini bisa apa enggak, berhasil apa enggak? Itu juga mempengaruhi tantangan-tantangan dalam setiap mengatasi kasus. Nah, terus ada lagi beberapa situasi dan kondisi, ya. Ya, kita kan setiap orang itu, setiap daerah atau setiap orang dulu pribadi dia tidak sama kondisi maupun situasinya seseorang. Nah, itu dia. Jadi pengambilan keputusan juga dipengaruhi karena adanya situasi daerah yang ada di sekitar kita. Jadi banyak sebenarnya, tapi itu yang paling utama itu keraguan, ketidakpastian, masalah. Nah, itu yang paling sering. Banyak sih. Tantangan yang paling berat ini dihadapi Ibu berarti adanya ketidakpastian, keraguan apakah tindakan kita sudah benar atau tidak ya Bu ya. Oke. Nah Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Itulah adanya keraguan ya Bu ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, kalau masalah itu kan kita tidak tahu kapan datang, ya. Maunya kalau ada masalah itu cepat selesai. Cuma seperti saya katakan tadi bahwasannya masalah itu tidak tahu kapan, besok pun bisa. Cuma tidak ada jadwal tertentu. Kalau sudah datang, contoh ini hari masalah, sudah satu hari atau besoknya kita kumpulkan kembali. Nah, kita kumpulkan teman-teman sejawat kita, ada masalah ini terkait ya karena di sekolah ya. Kita kumpulkan dulu, kita musyawarahkan dulu, barulah kita mengambil suatu tindakan seperti identifikasi tadi. Jadi nggak ada jadwal tertentu tapi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut seperti yang pertama tadi sudah kita jelaskan gitu. Jadi nggak ada jadwal tertentu, tapi secepat mungkin kita mengatasi hal-hal tersebut. Baik Ibu, yang bisa saya tangkap dari jawaban ini kita tidak menjadwalkan langsung ya. Yang pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti saya katakan tadi, kita hidup saling membutuhkan. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut ada beberapa orang yang membantu. Yang pertama itu adalah teman sejawat, ya. Yang kedua itu adalah
warga sekolah Warga termasuk sekolah, komite. iya. Terus yang ketiga itu masyarakat atau termasuk kategori orang tua siswa. Iya, iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Ibu? Kalau kita dalam mengambil keputusan, kita tidak bisa berpikir sendirian. Kita tidak bisa menanggung atau mengatasi kasus tersebut. Ada kalanya, itulah pentingnya kita teman sejawat, musyawarah dulu, udah musyawarah apa pendapatnya, baru kita identifikasikan. Itu, Bu. Oke Ibu, baik Bu, terima kasih Ibu atas waktu dan Ibu sudah berkenan untuk saya wawancarai. Semoga dengan wawancara ini kita dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan dilema etika kita ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, saya ini dari tugas PGP, calon guru penggerak. Ada tugas untuk mewawancara kepala sekolah. Jadi, saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan moral. Bisa kan Ibu? Bisa. Baik Bu. Ayo. Nah, kita mulai wawancaranya ya Bu ya. Silakan. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Saya sebagai kepala sekolah memiliki beragam kasus yang saya hadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan yang dikenal. Sebagai dilema etika ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Baik, baik Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Oh, untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar. Tersebut membentukkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang? Mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Oh iya Bu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh, suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Dan puji Tuhan, dalam bimbingan keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Baik Ibu, jadi yang di sini Ibu ambil langkah dalam fakta-fakta ya Bu ya. Ya. Nah Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang saya anggap efektif dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Iya, berarti di sini langkah yang pertama itu menyederhanakan permasalahan ya Bu ya. Iya. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu?
Oh, hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif dan buat semua warga sekolah. Oke Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Itu tergantung komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan tersebut. Iya Ibu, Ibu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan dari awal dengan melakukan pengujian-pengujian, lalu melakukan pengujian benar lawan untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ibu sudah berkenan berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan atau dilema etika. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih, sukses ya. Terima kasih Ibu.